Pernikahan Kilat Part ke-12. Edisi yang ke-161 hingga 175. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Kim Mingyue mengangkat sudut mulutnya. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Media, saya sudah membuat janji untuk Anda. Ketika wartawan diam-diam memotret Lu Wei dan Cheng Yi keluar dari hotel besok, laporan yang relevan akan dirilis. Pernikahan antara keluarga Lu dan Cheng telah dikonfirmasi, dan tampaknya hal-hal baik akan segera datang. Tuan muda dari keluarga Cheng dan nona muda dari keluarga Lu sedang mengadakan pertemuan pribadi yang manis. Kim Mingyue tersenyum dan berkata, ketika berita ini dirilis, harga saham kedua perusahaan pasti akan mencapai puncak baru. Kalau besok pagi kita beli sejumlah saham pada harga murah, kemudian beberapa hari kemudian dijual lagi, bukankah lubang puluhan juta yang terbuang sebelumnya akan terisi? Semakin Lu Minghua mendengarkan, semakin dia merasa itu masuk akal, dan mengangguk. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Tentu saja, Lu Minghua tidak sepenuhnya mempercayai Kim Mingyue. Dia juga perlu membeli beberapa polis asuransi. Besok malam, aku akan menggunakan nama Kim Mingyue untuk memberikan Yuan Shen seorang wanita. Buat video lagi buat putriku, supaya dia menyerah total. Pendek kata, tidak mungkin dia akan membiarkan putrinya berdiri di pihak Lu Xun. Kim Mingyue tidak tahu apa yang dipikirkan Lu Minghua, jadi dia berdiri dan berkata, baiklah, mari kita berpisah. Ingatlah untuk mencari cara agar putramu, Lu Yan, tidak ikut campur. Dia akan tiba besok malam, jadi akan merepotkan bagi kita untuk bertindak. Oke, Lu Minghua setuju dan memanggil tim arkeologi. Setelah beberapa saat, Lu Yan yang baru saja tiba di depan pintu rumah adik perempuannya di pedesaan, menerima telepon dari direktur. Lu Yan, kami punya penemuan baru di sini. Ada dugaan prasasti tulang peramal pada sebuah fragmen. Anda ahli dalam hal ini, silakan datang dan lihat, dan bantu kami menerjemahkannya. Ketika Lu Yan mendengar ramalan itu, dia sama bersemangatnya dengan Lu Honglin ketika mendengar antibodi cincin X, dan dia langsung setuju. Baiklah, direktur, tunggu aku. Aku akan membeli tiket pesawat kembali sekarang. Lu Yan menutup telepon, dan adik perempuannya serta adik laki-lakinya pun pergi begitu saja. Ketika mereka melihatnya, mereka tercengang pada awalnya, namun kemudian mereka diam-diam gembira. Kakak senior, kenapa kamu ada di sini? Adik perempuannya masih tampak lemah dan tidak nyaman. Ketika Lu Yan melihat adik perempuannya, kegembiraannya pun mereda. Adot, aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Adik perempuannya dan adik laki-lakinya saling memandang, jantung mereka berdebar gembira. Adik perempuannya berpura-pura berjalan ke arah Lu Yan dengan susah payah dan berkata, kakak, apa yang ingin kamu bicarakan padaku? Lu Yan melirik kakaknya yang ada di belakang adik perempuannya dan berkata dengan kesal, tim meminta kita untuk kembali secepatnya. Aku akan menjemputmu, ambil barang bawaanmu sekarang. Setelah berkata demikian, Lu Yan berbalik dan kembali ke mobil, meninggalkan adik perempuannya berdiri sendirian di sana, rambutnya acak-acakan tertiup angin. Kembali ke tim arkeologi. Bahkan jika aku datang menjemputnya dan membawanya kembali ke tim arkeologi, bukankah aku harus membantunya membawa barang bawaannya? Tidak bisakah dia melihat bahwa dia sedang menderita? Meskipun dia berpura-pura merasa tidak nyaman sampai batas tertentu, memang benar dia merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, dia menjalani operasi inseminasi buatan tadi malam, dan badannya terasa seperti terbelah dua. Li Menglan tidak punya pilihan lain selain berkata kepada kakaknya, pergi dan bantu aku menurunkan barang bawaanku. Keluarga Li bergantung pada adik perempuannya ini, jadi kakaknya tentu saja mendengarkannya dan setelah membantunya memasukkan barang bawaan ke bagasi, Li Menglan hendak membuka pintu kursi penumpang. Lu Yan memegang gagang pintu dan mengangkat dagunya. Duduklah di belakang. Li Menglan merasakan sakit yang tajam di hatinya. Dari dulu hingga sekarang, dia sering bepergian bisnis dengan Lu Yan. Tetapi setiap kali Lu Yan mengendarai mobilnya sendiri, dia tidak akan membiarkannya duduk di kursi penumpang, dengan mengatakan bahwa itu adalah kursi eksklusif Lin King. Li Menglan tidak mau menyerah, jadi dia memutar pintu kursi penumpang lagi dan berkata dengan lembut, kakak, aku merasa mual hari ini. Aku tidak ingin duduk di belakang. Bolehkah aku duduk di depan? Matanya berair, dan dia tampak lemah dan menyedihkan. Ekspresi kesakitan itu nyata. Lagi pula, dia menanggalkan pakaian Lu Yan tadi malam,
menciuminya, dan membantunya dengan tangannya. Menurut pendapatnya, hal itu dianggap sebagai mereka berdua yang telah menyelesaikan kontak intim. Bagaimana mungkin Luyan menolaknya hari ini? Namun, saat berikutnya, Luyan menolak tanpa ekspresi. Tidak, kamu duduk saja di belakang. Aku berjanji pada Ayu bahwa aku tidak akan memberikan kursi ini kepada wanita lain. Tidak bisakah aku juga? Li Menglan begitu cemburu hingga dia menjadi gila, tetapi wajahnya tampak seperti hendak menangis. Tidak, Luyan menjawab dengan tegas. Li Menglan tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan kembali ke kursi belakang. Setelah mobil melaju beberapa saat, Luyan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Li Menglan tertegun sejenak, lalu mendengar Luyan berbicara. Saya punya teman yang mabuk tadi malam dan berhubungan seks dengan seorang wanita yang bukan pacarnya. Wajah Li Menglan berseri-seri karena kegembiraan. Apakah Luyan berencana untuk menghadapinya? Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan mendengarkan dengan tenang cerita Luyan. Teman saya sangat kesal dan datang untuk menanyakan apa yang harus saya lakukan. Luyan berhenti sejenak dan menoleh ke samping ke kursi belakang. Jika Anda adalah wanita itu, apa yang akan Anda lakukan? Li Menglan tahu bahwa Luyan sedang mengujinya. Bibirnya sedikit bergetar, dan dia berpura-pura bersikap benar. Jika aku adalah wanita itu, dan aku tahu bahwa orang lain itu tidak menaruh aku di dalam hatinya, aku akan menganggap ini sebagai kecelakaan orang dewasa, lalu pergi dengan tenang dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Li Menglan terisak-isak sambil terharu. Aku juga akan mengatakan pada lelaki itu untuk tidak datang kepadaku lagi. Aku tidak akan mengganggu kebahagiaan dia dan pacarnya. Ya, Luyan mengangguk tanda setuju, kau juga berpikiran sama sepertiku. Mata Li Menglan penuh dengan keterkejutan. Mengapa Luyan menjawab seperti ini? Bukankah seharusnya dia menganggap perkataannya itu sangat pantas dan hebat, lalu kemudian merasa kasihan padanya? Li Menglan tenggelam dalam keterkejutan, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia mendengar suara tenang Luyan. Saya juga mengatakan kepada teman laki-laki saya bahwa jika dia benar-benar mencintai tunangannya dan ingin menikahinya, dia harus melupakan kecelakaan itu dan mengambil tindakan pencegahan yang relevan. Sambil berbicara, Luyan mengeluarkan sekotak pil kebon dan meletakkannya di sandaran tangan di antara kursi depan. Ketika Li Menglan melihat pil kontrasepsi, wajahnya menjadi pucat dan dia menatap bagian belakang kepala Luyan dengan tidak percaya. Kakak, kamu. Luyan tidak menoleh ke belakang, dan berkata dengan tenang. Tidakkah kamu berpikiran sama dengan temanku? Li Menglan tersedak dan tidak dapat berbicara. Hatinya terasa seperti telah dipotong oleh pisau tajam beberapa kali. Dia mengambil pil kebon itu dengan susah payah, tangannya terus-menerus gemetar. Kakak, temanmu benar-benar tidak punya perasaan. Tidak, temanku tidak bisa memahaminya. Mereka berada di rumah gadis itu dan gadis itu bisa meminta bantuan dan meminta saudara laki-lakinya untuk datang, jadi mengapa dia masih ingin menodainya? Luyan berkata dengan marah. Ketika Li Menglan mendengar ini, hatinya terasa sangat sakit hingga hampir berhenti berdetak. Apakah maksudnya bahwa dia telah menajiskannya? Li Menglan sangat marah hingga air mata mengalir dari matanya. Sepanjang perjalanan ke bandara, tak seorang pun dari mereka berbicara lagi. Setelah naik pesawat, Luyan juga membeli kursi terpisah. Li Menglan meremas kotak pil kebon di tangannya hingga berubah bentuk, dan tatapan matanya menjadi semakin tajam. Tidak mungkin dia bisa minum pil kebon. Tanda hubung. Di sisi lain, di apartemen Bun. Setelah Lin King mendapatkan rekaman Xia Bei, dia sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Setelah beberapa lama, dia menatap Lu Xun dan bertanya, apakah Lu Minghua gila? Lu Xun menyipitkan matanya karena ngeri dan hampir mengeluarkan kalimat dari sela-sela giginya. Dia mungkin ingin dikeluarkan dari keluarga Lu kita. Sayang, ini terlalu berbahaya. Bagaimana kalau aku bilang pada Lu Wei untuk tidak pergi bersamaku besok malam? Tepat setelah dia selesai berbicara, Lin King mengerutkan kening dengan ragu, atau menurutmu kita harus memberitahu Lu Wei tentang ini? Ketika Lu Xun menatap istri mudanya, ekspresinya sedikit melunak. Kamu sebenarnya sudah menyimpan jawabannya di hatimu, bukan? Bahkan jika Lu Wei menghindarinya kali ini, bagaimana dengan kali berikutnya? Selama Lu Minghua ingin menjodohkannya dengan Cheng Yi, dia akan menggunakan trik kotor ini lagi. Cara terbaik untuk melindunginya adalah dengan tidak membiarkan dia tidak peduli dengan dunia,
tetapi membiarkan dia tumbuh secepat mungkin. Begitu suara itu berakhir, Lu Wei kembali dari luar. Dia menatap Lin Qing dengan gembira. "Ibu, saya ingin meminta maaf langsung kepada Anda. Kakak saya memiliki masalah mendesak di tim arkeologi, jadi dia kembali lagi. Dia tidak bisa pergi besok malam, dan ibuku memintaku untuk pergi bersamanya karena dia takut akan terasa canggung bagi kalian berdua." Selagi dia berbicara, Lu Wei menggenggam tangan Lin Qing dan mendesah. "Kalian berdua adalah orang yang sangat aku sayangi. Saya harap setelah besok malam, kalian berdua akan baik-baik saja dan saya tidak akan terjebak di tengah-tengah. Kakak Yu, setelah ibuku meminta maaf besok malam, bisakah kau memaafkannya? Biarkan saja masalah ini berlalu, oke?" Lin Qing menarik tangannya dan menatap Lu Wei dengan malu. Hal ini tidak dapat diatasi. Setelah mengatakan itu, Lin Qing membuka rekaman yang didengar Xia Bei. Setelah rekaman berakhir, seluruh ruang tamu menjadi sunyi. Lin Qing terus menatap Lu Wei, tetapi Lu Wei tenang, tidak seperti orang normal. Dia berkedip 2 kali dan menatap Lin Qing sambil tersenyum. "Aku akan pergi bersamamu besok malam. Jika kamu pergi sendiri, siapa yang tahu apa yang akan terjadi?" Lin Qing disela oleh Lu Wei begitu dia membuka mulutnya. "Paman San, bisakah Anda mengatur agar seseorang masuk ke hotel dan mengganti semua bahan?" "Ya," Lu Xun menjawab dengan penuh percaya diri. Setelah menerima jawaban positif, Lu Wei menatap Lin Qing dan mengangkat bahu. "Hanya itu saja, ada apa lagi?" Lin Qing membuka mulutnya tetapi dipotong lagi oleh Lu Wei. Dia berpura-pura acuh tak acuh dan bersemangat. "Besok, setelah aku berpura-pura minum sesuatu yang dicampur sesuatu, aku akan segera memanggil Yuan Shen. Saya ingin Yuan Shen datang ke hotel untuk menyelamatkan saya. Aku tidak percaya kalau dia mendengar aku dalam masalah, dia tidak akan lari ke hotel untuk menyelamatkanku seperti pahlawan. Jika saatnya tiba, aku akan mengenakan gaun suspender seksi dan menerkamnya. Ini disebut perjalanan 2 arah. Hubungan kita sekarang terkonfirmasi." Setelah mengatakan itu, Lu Wei menguap dan berkata, "Baiklah, kalian bahas saja detailnya. Aku sangat mengantuk. Aku ingin kembali ke kamarku untuk tidur." Begitu kata terakhir diucapkan, Lu Wei berjalan ke kamar tamu seolah melarikan diri, menutup pintu, meluncur turun dan duduk di lantai di samping pintu, menutup mulutnya, dan terisak pelan. Ada kejutan, kekecewaan dan kesedihan. Seberapa keras pun ia memikirkannya, ia tidak dapat mengerti mengapa ibunya yang sangat menyayanginya, tega memperlakukannya seperti ini. Apakah kekuasaan lebih penting baginya daripada putrinya sendiri? Lin Qing dan Lu Xun saling memandang di luar pintu. Lu Xun memegang tangannya dan berkata dengan lembut, "Biarkan dia sendiri untuk sementara waktu. Dia harus belajar untuk tumbuh sendiri." Lin Qing mengangguk, menatap pintu yang tertutup rapat itu dalam-dalam, dan mengingat kembali rasa sakit yang dirasakannya saat mengetahui bahwa ibunya telah membawa laporan pemeriksaan medisnya ke calon mertuanya. Keesokan harinya, Lu Yan mengirim pesan teks ke Lin Qing menggunakan nomor barunya. "Ayu, tolong jangan blokir nomor ini lagi, oke? Aku tidak akan memanggilmu dengan sebutan biasa lagi. Bisakah kamu mengizinkanku mengirimimu pesan teks? Ayu, aku sedang merasa sangat tertekan sekarang. Saya merasa telah menemui masalah terbesar dalam sejarah hubungan kita. Aku butuhmu untuk mengatasi ini bersamaku. Ayu, kita akan menikah di masa depan, kan? Kita akan memiliki keluarga yang bahagia, kan? Ayu, aku tidak akan berkata apa-apa lagi padamu. Lihatlah waktu itu, kamu akan segera bertemu dengan ibuku. Ayu, saya minta maaf atas kesalahan yang telah kamu perbuat dalam hal ini. Tolong maafkan dia juga dan bersikaplah lebih toleran padanya demi aku, oke? Bagaimanapun juga, dia adalah calon ibu mertuamu. Selain itu, apakah hubungan yang harmonis antara menantu perempuan dan ibu mertua merupakan hadiah terbaik bagi seorang pria yang bekerja keras di luar? Saya tahu Anda berakal sehat dan tahu apa yang saya bicarakan. Biarkan saja masalah ini berlalu." Lin Qing melirik pesan Lu Yan dan tidak membalas. Saat tiba waktunya pulang kerja, Chen Mianmian berinisiatif meminta untuk menemaninya. "Tidak perlu, Lu Xun akan pergi. Dan jika terlalu banyak orang yang pergi, kurasa Lu Minghua akan berjaga-jaga." Lu Wei masih menunggu kejadian ini untuk mencairkan suasana dengan Guru Liu. Chen Mianmian terkejut ketika mendengar rencana Lu Wei.
Apakah ini bisa berhasil? Lin King menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Tapi Lu Wei sangat menyukai Tuan ke-6 selama bertahun-tahun. Chen Mian berbicara sambil berjalan dan mengantar Lin King ke mobil Lu Xun. Sebelum menutup pintu, dia memberi Lu Xun tatapan peringatan. Tuan ketiga, aku serahkan orang itu kepadamu. Ayu menyuruhku untuk tidak pergi, kamu harus melindungi keselamatan pribadinya. Lu Xun dalam suasana hati yang baik dan mengangguk. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan tugasnya. Chen Mian menutup pintu mobil. Lu Xun mengirim Lin King dan Lu Wei ke Hotel Lin Jiang lalu pergi. Setelah pergi ke tempat parkir pribadi dan menyingkirkan ekor kecil itu, Lu Xun mengganti mobil dan mengikuti Zhou Nan secara diam-diam ke kamar pribadi di Hotel Lin Jiang. Lin King dan Lu Wei mendorong pintu kotak nomor 6 dan melihat Lu Minghua duduk sendirian di dalam kotak. Dia tersenyum begitu melihat mereka. Apakah kamu di sini? Lu Minghua berdiri dan berjalan menuju Lin King dan Lu Wei. Ketika dia berjalan mendekati mereka berdua, dia melotot ke arah Lu Wei dan berkata, dasar bocah bodoh, aku memintamu untuk ikut dengan ibumu, tetapi kamu tidak mau. Kamu membuatku duduk di sini sendirian. Membosankan sekali. Saat berbicara, pandangan Lu Minghua tertuju pada gaun suspender merah anggur yang dikenakan Lu Wei, dan tatapannya membeku sesaat. Wei, kenapa kamu pakai baju bagus seperti itu? Ini kan bukan acara makan malam. Lu Wei menarik tangan Lin King dan duduk, lalu berkata dengan nada marah. Itu bukan urusanmu. Aku mengenakan gaun ini khusus untuk dilihat oleh saudara Sen. Lu Minghua tertegun dan hampir kehilangan kesabarannya, tetapi ketika dia memikirkan misi malam ini, dia menahan diri. Bagaimanapun, setelah malam ini, Lu Wei tidak akan ada hubungannya dengan Yuan Shen. Lu Minghua kembali ke tempat duduknya. Lin King berbicara lebih dulu. Kakak ipar kedua, kau berutang permintaan maaf padaku, ingat. Ingat, mulut Lu Minghua kaku. Makan malam kita malam ini adalah makan malam rekonsiliasi. Kalau tidak, mengapa aku harus bersusah payah meminta Ayan memesankan kamar pribadi untuk kita? Lu Minghua menekan bel layanan dan meminta pelayan untuk menyajikan makanan. Lin King berkata terus terang. Kakak ipar kedua, aku masih memanggilmu kakak ipar kedua sekarang, itu adalah rasa hormat yang terbesar. Saya pun datang untuk berdamai dengan ketulusan. Salah satu syarat yang saya janjikan kepada paman kedua saya agar menyetujui penyelesaian adalah Anda harus meminta maaf. Lu Wei tertegun sejenak, dan bertanya dalam hatinya, mengapa kakak Yu memanggilku kakak ipar kedua dan paman kedua dengan begitu mudahnya hari ini? Bukankah dia dan paman San belum menikah? Akan tetapi, sebelum Lu Wei sempat berpikir, dia mendengar suara Lin King yang tenang namun agak tajam lagi. Aku tahu apa yang dipikirkan adik iparku yang kedua. Jangan khawatir, aku tidak akan terjerat dengan Lu Yan lagi. Istri seperti apa yang kamu pilih di masa depan dan seberapa menyenangkan dia, tidak ada hubungannya denganku. Asal kamu minta maaf hari ini, dan berjanji tidak akan mencampuri urusan satu sama lain di kemudian hari, aku bisa melupakannya demi keluarga kita. Jika tidak, aku, Lin King, akan menemanimu sampai akhir. Dengan mengatakan ini, Lin King sebenarnya memperingatkan Lu Minghua dan memberinya satu kesempatan terakhir. Karena Lu Xun menghargai persaudaraan, dan sebagai seorang istri, dia tidak ingin keluarganya menjadi terlalu canggung. Tetapi Lu Minghua tidak berpikir demikian. Dia merasa Lin King terlalu lancang. Dia tersenyum palsu dan memanggil Lin King dan Lu Wei. Ayo, makan dulu. Maaf sebelumnya, Lin King bersikeras. Walaupun Lu Xun berkata bahwa dia telah mengurus minumannya, dia masih sedikit khawatir kalau situasinya akan menjadi tidak terkendali. Apa, Ayu bilang dia mau rujuk, tapi nyatanya dia malah nggak mau makan bareng aku. Lu Minghua tersenyum dengan senyum palsunya. Lu Wei, di sisi lain, tampak acuh tak acuh dan mulai memakan makanan di meja. Melihat ini, Lu Minghua mengambil beberapa hidangan lagi untuk Lu Wei dan berkata, Ayu, kita harus makan bersama di rumah lama di masa depan. Jika kamu tidak tahan, apa yang akan kita lakukan di masa depan? Lin King tidak marah dan tersenyum tipis. Kalau begitu, kamu terlalu meremehkanku. Sembari berbicara, dia secara simbolis mengambil sesuatu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah mengunyahnya 2 kali, dia diam-diam meludahkannya ke serbetnya. Lu Minghua berdiri dan menuangkan anggur merah untuk Lu Wei dan Lin King.
Setelah menuangkan anggur, dia memimpin dan mengambil gelas anggur. Dia berkata dengan canggung, "Saya salah dalam hal ini. Saya minta maaf. Saya harap kamu bisa melupakannya dan tidak membalas dendam terhadap anak-anak saya." Setelah minum anggur, dia membungkuk dengan tulus. Lin King juga memegang gelas anggur, ekspresinya sedikit lebih dingin. Kalimat terakhir, tentang membalas dendam pada anak-anaknya, bukankah itu membimbing Lu Wei? Haha. Tampaknya Lu Minghua masih belum menyerah pada rencananya. Lin King menyesap sampahnya, sementara Lu Wei tampak bersemangat. Dia minum segelas sekaligus, lalu memesan segelas lagi. Tatapan yang diberikannya pada Lu Minghua sedikit aneh, seolah berkata, "Jika kau ingin aku minum, aku akan minum sampai mati." Setelah minum beberapa cangkir berturut-turut, Lin King menghentikannya. "Baiklah, Lu Wei, jangan minum terlalu banyak." Tetapi Lu Wei mengabaikan nasihat itu dan minum beberapa gelas lagi hingga dia pingsan. Lu Minghua tampak terkejut. "Oh, anak kutu kupret ini, bagaimana dia bisa mabuk?" Kemudian, dia menoleh ke Lin King dan berkata, "Carilah kamar untuk Wei Wei. Aku akan menjaganya di sini." Lin King menatap Lu Minghua dengan tajam, lalu mengangkat sudut mulutnya dengan sinis, pergi ke konter untuk memesan kamar sesuai rencana, lalu kembali ke kotak. Pada saat ini, Lu Minghua membuat alasan yang lemah untuk pergi dan meminta Lin King untuk membantu orang tersebut masuk ke kamar. Lin King melakukan apa yang diperintahkan, mengirim Lu Wei ke kamarnya dan pergi. Tetapi saat ini, Lu Wei yang berpura-pura mabuk, mengerutkan kening. "Ada sesuatu yang salah, dan badanku terasa semakin tidak beres. Anggur itu, Paman San tidak mendapatkannya." Tepat saat Lin King hendak pergi, dia melihat sosok yang dikenalnya. Itu Qi Tianqi. Lin King mengikuti. Lu Wei terjatuh di tempat tidur, suhu badannya berangsur-angsur meningkat dan badannya menjadi semakin lemah. Dia ketakutan dan segera memanggil Yuan Shen. "Halo," suara berat seorang pria terdengar dari ujung telepon yang lain. "Saudara Shen, ini aku, Lu Wei. Aku telah diberi obat bius. Aku berada di kamar 802 Hotel Linjiang. Cepat datang dan selamatkan aku." "Lu Wei, kamu bisa menelepon polisi, atau kamu bisa menelepon pamanmu." "Tidak, Yuan Shen, selamatkan aku." Lu Wei terjatuh di tempat tidur, menggeliat kesakitan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Yuan Shen tanpa ampun menutup telepon. Dia berjuang untuk berdiri dan tersandung ke pintu kamar hotel. Tepat saat tangannya hendak menyentuh gagang pintu, dia menariknya kembali. "Yuan Shen, aku tidak percaya kau tidak akan datang menyelamatkanku. Aku bertaruh padamu." Setelah berkata demikian, Lu Wei menggertakkan giginya, lalu berjalan kembali ke tempat tidur, berbaring, dan merapikan gaun merahnya yang indah. Dia membayangkan seperti apa rupa Yuan Shen saat dia menendang pintu hingga terbuka, dan sudut mulutnya pun terangkat. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya menunggu hari ini. Pada saat ini, Lin King di koridor hotel melihat punggung Qi Tianqi melintas. Suara seorang gadis menangis terdengar sesekali dari sudut koridor. "Silakan, tidak mau, tolong biarkan aku pergi." Setiap suara terdengar sangat mirip dengan suara gadis itu saat itu. Lin King mengejarnya tanpa berpikir. "Saya berjalan ke ruangan terakhir di sudut dan pintunya baru saja ditutup." Lin King mengetuk pintu. "Qi Tianqi, buka pintunya. Kalau kamu tidak membukanya, aku akan panggil polisi. Buka pintunya." Dengan tergesa-gesa, Lin King memutar gagang pintu, namun tak disangka pintunya terbuka. Dia langsung bergegas masuk, mencoba menyelamatkan orang. Setelah melangkah beberapa langkah ke dalam, dia ragu-ragu dan ingin menelepon Lu Sun untuk memberikan alamatnya, tetapi terdengar suara ledakan, bagian belakang kepalanya sakit, dan dia terjatuh dan kehilangan kesadaran. Pada saat ini, Lu Sun yang berada di dalam kotak, merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dia melihat arlojinya. Meski waktu telah berlalu sebentar, Ayu seharusnya datang menemuinya. Ponselnya berdering dan Lu Sun menjawabnya. Yuan Shen di ujung telepon melaporkan nomor kamar. Lu Wei mengatakan dia minum obat Tiongkok. "Ya, aku tahu, aku di sini." Lu Sun menjawab dengan tenang. "Tidak apa-apa, itu bukan urusanku." Yuan Shen hendak menutup telepon, tetapi Lu Sun mengungkapkan kebenarannya. "Dia ingin kamu menyelamatkannya." Membosankan. Yuan Shen mengucapkan dua kata dengan suara dingin lalu menutup telepon. Xia Bei melirik Lu Sun dan berkata,
Tuan ketiga, sesuatu mungkin telah terjadi. Lu Xun mengerutkan kening. Ada apa? Xia Bei menunjuk rekaman pengawasan dan berkata, rekaman ini menunjukkan bahwa Nyonya membantu Lu Wei masuk ke kamar tetapi dia tidak keluar. Saya periksa dan ternyata gambarnya beku, bukan gambar waktu nyata. Saya tidak bisa menghubungi istri saya sekarang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lu Xun berdiri, memukul meja, matanya setajam pisau. Zhou Nan, tutup hotel segera, bawa jenderal dengan mobil ke atas, dan lakukan pencarian menyeluruh terhadap istrinya. Xia Bei, kamu bertanggung jawab untuk menangkap Qi Mingyue. Setelah mengatakan itu, Lu Xun berjalan keluar ruangan. Ketika Zhou Nan melihatnya berjalan keluar dengan kakinya sendiri, dia tersentak kaget dan segera menelepon ponsel bawahannya. Cepat, tutup hotel Linjiang. Tidak seorang pun diizinkan meninggalkan kamar mereka. Putus semua pengawasan koridor di hotel Linjiang. Setelah membuat pengaturan, Zhou Nan segera kembali ke RV dan berlari ke hotel bersama sang jenderal. Petugas keamanan segera menghentikan Zhou Nan. Maaf, hewan peliharaan tidak diizinkan di hotel kami. Sang jenderal membentak petugas keamanan itu dengan tidak sabar, sambil memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Petugas keamanan itu mundur 2 langkah karena takut, tetapi tetap berkata dengan patuh. Maaf, kami adalah hotel bintang 5. Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Zhou Nan mencengkeram kerah baju petugas keamanan itu dan bertanya, istri tuan ketiga menghilang di hotel Anda. Izinkan saya bertanya, apakah Anda sanggup memikul tanggung jawab ini? Ketika petugas keamanan mendengar nama San Ye, dia begitu ketakutan hingga jatuh ke tanah dan memberi jalan. Zhou Nan dengan cepat bergegas ke lantai 8 bersama sang jenderal. Lu Xun baru saja memulihkan pengawasan, tetapi tidak dapat menemukan Lin Qing. Ketika dia melihat sang jenderal, matanya bergerak, lalu dia berjalan mendekat dan mengusap kepala sang jenderal dengan kuat. Cepat dan temukan dia untukku. Sang jenderal tampaknya mengerti. Ia berteriak guk-guk 2 kali lalu mulai mengendus bau di tanah. Setelah mengendus 2 kali, sang jenderal mulai bersin terus-menerus. Wajah Zhou Nan berubah. Oh tidak, bau di tanah sudah dirusiak. Mereka pasti tahu kita punya seorang jenderal, jadi mereka menggunakan berbagai parfum yang kuat untuk mengganggu. Saat Zhou Nan selesai berbicara, Xia Bei bergegas mendekat dan melaporkan dengan ekspresi serius. Oh tidak, tuan ketiga, Nona Lu Wei mungkin dalam masalah. Kita tidak punya cukup tenaga di sini, apakah kita perlu membaginya? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lu Xun memotongnya. Berusaha sekuat tenaga untuk mencari istri. Aku tidak bisa membiarkannya terluka sedikit pun. Bahkan sehelai rambutnya pun tidak akan rontok. Lu Xun menatap Xia Bei dengan tatapan serius di matanya. Apakah kamu melakukan apa yang aku minta? Implikasinya adalah dia menyalahkannya karena terganggu dan melakukan hal lain. Xia Bei merasakan hawa dingin di hatinya, dan segera melaporkan. Qi Mingyue telah tertangkap. Saya memasang pelacak di tasnya. Dia bersembunyi di dekat hotel untuk memantau apa yang terjadi di hotel. Bawa aku ke sana. Xia Bei segera memimpin jalan, dan Lu Xun melangkah menuju kotak itu. Qi Mingyue terkejut sekaligus gembira melihat Lu Xun berjalan sendiri sambil mengenakan jaket anti-angin hitam. Ah Xun, kakimu baik-baik saja. Aku tahu kau tidak akan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lu Xun mencengkeram lehernya, matanya dipenuhi niat membunuh. Di mana Ayu? Leher Qi Mingyue menegang, dan segera dia kesulitan bernafas. Wajahnya memerah, kau mencubitku karena wanita jalang itu. Mendengar kata jalang, Lu Xun meningkatkan kekuatannya sedikit lagi. Pembuluh darah tampak samar-samar di punggung tangannya yang putih, dan matanya merah, seolah-olah dia sedang merah. Wajah Qi Mingyue berubah semerah hati, dia tidak bisa bernapas, matanya sedikit melotot, dan dia merasakan sakit yang amat sangat hingga dia tidak bisa berbicara. Melihat ini, Zhou Nan mencoba menarik pergelangan tangan Lu Xun, tetapi gagal. Tuan ketiga, Zhou Nan berteriak dengan cemas, kau akan membunuhnya. Lu Xun mengabaikannya dan terus mendorong dengan keras. Tuan ketiga, hal terpenting saat ini adalah menyelamatkannya. Jika Anda membunuhnya, akan sangat sulit untuk menemukannya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lu Xun telah sadar kembali dan melepaskan Qi Mingyue. Qi Mingyue jatuh ke satu sisi, berusaha keras untuk bernapas,
seolah-olah dia adalah seekor ikan yang tertabrak di pantai, dan dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Di mana orang itu? Izinkan saya bertanya sekali lagi. Mata Lu Xun dipenuhi dengan kesuraman. Kim Mingyue tertawa, dan hatinya sakit saat dia tertawa. Dia membenci Lin King. Itu semua karena wanita terkutuk inilah Lu Xun ingin membunuhnya. Hahaha, Kim Mingyue melengkungkan bibir merahnya dan tertawa gila. Lu Xun, kamu milikku. Saya satu-satunya di seluruh Jiangcheng yang paling memahami Anda. Lihat, saya bahkan tahu Anda akan mengirim sang jenderal. Lupakan saja ide itu. Tidak mungkin jenderal bisa menemukan wanita jalang itu. Dengan tamparan, Xia Bei melangkah maju dan menamparkan wajah Kim Mingyue. Tidak baik bagi tuan ketiga untuk memukul seorang wanita. Aku akan melakukannya untuknya. Pipi Kim Mingyue langsung memerah dan berdarah. Dia mengibaskan rambutnya yang berantakan karena malu, masih tersenyum dengan bibir melengkung. Coba tebak apa yang sedang dialami Lin King sekarang. Lu Xun, akulah orang yang paling memahamimu di dunia ini. Anda orang yang bersih dan tidak suka orang lain mengotori barang-barang Anda. Tetapi bagaimana jika Lin King telah digunakan oleh lebih dari selusin pria? Hahaha, aku akan membuat film pendek untukmu. Aku tidak percaya kamu akan mampu mengangkatnya di hadapannya dalam kehidupan ini. Hahaha, aku takut kalau melihat wajahnya, aku akan teringat adegan-adegan itu. Pa, Xia Bei menamparkan Kim Mingyue lagi, membuatnya pusing. Namun Kim Mingyue, bagaikan kecoa yang tidak bisa dihancurkan, kembali duduk sambil tersenyum. Lu Xun melangkah maju dan mencengkeram lehernya, tatapannya menusuk Kim Mingyue seperti pisau. Aku akan bertanya sekali lagi, di mana dia? Jangan membuatku bertanya untuk kedua kalinya. Saat suara itu jatuh, Kim Mingyue sepertinya teringat akan rasa takut akan kematian tadi, dan terus berkata, Aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu. Lu Xun melepaskan cengkeramannya dan menatapnya dengan mata yang dalam. Kim Mingyue tersenyum aneh. Memberimu pertanyaan yang mengharuskanmu memilih di antara dua pilihan. Aku bisa memberimu petunjuk, tetapi kamu hanya bisa menyelamatkan satu dari Lu Wei dan wanita jalang itu. Siapa yang kamu pilih? Saya memilih Ayu. Lu Xun berbicara dengan tegas. Tanpa ragu-ragu, dia mencubit rahang Kim Mingyue dengan tangannya yang besar, hampir menghancurkan dagunya. Kim Mingyue tertegun sejenak, seolah dia tidak menyangka Lu Xun akan menjawab secepat itu tanpa perlu memikirkannya. Detik berikutnya, rahangnya terasa sakit, dan dia menatap Lu Xun dengan tak percaya. Kau benar-benar menyerahkan Lu Wei demi wanita jalang itu. Dia keponakanmu. Mata Lu Xun dipenuhi dengan kengerian dan dia meningkatkan kekuatan tangannya. Aku akan bertanya lagi, di mana Ayu? Jika kamu tidak ingin memberitahuku, kamu tidak perlu memberitahuku dalam kehidupan ini. Begitu suara itu berakhir, Zhou Nan bergegas masuk sambil terengah-engah. Tuan ketiga, ada sesuatu yang terjadi. Jenderal menggonggong di kamar 634. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lu Xun menyerbu keluar bagaikan embusan angin. Zhou Nan buru-buru mengejarnya. Awalnya dia ingin masuk, tetapi takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat, jadi dia harus datang ke Lu Xun. Ketika Lu Xun bergegas ke kamar 634, sang jenderal menggonggong dengan putus asa. Mengaum, mengaum, mengaum. Kaki depannya terus-menerus menarik pintu. Mundur. Setelah perintah diberikan, sang jenderal melangkah mundur dan Lu Xun segera menendang pintu. Pria dan gugup bekerja sama dengan baik. Dengan suara keras, pintu ditendang hingga terbuka dan Lu Xun bergegas masuk. Lin King memegang senter setrum dan mengarahkannya ke salah satu gangster. Mendesis. Arus listrik mengalir melalui badan gangster itu, dan dia terpental kembali seolah-olah tersengat listrik dan jatuh ke samping. Lin King ketakutan dan segera berlari ke arah Lu Xun dan memeluknya. Suamiku, aku sepertinya baru saja membunuh seseorang. Lin King menunjuk ke 4 pria besar yang tergeletak di samping dengan tangan gemetar. Bibirnya menjadi pucat karena ketakutan dan dia benar-benar lupa bahwa Lu Xun sedang berdiri saat ini. Dia merasakan ada sesuatu yang salah ketika dia memasuki ruangan tadi, dan ketika dia merasakan sakit di bagian belakang kepalanya, dia tahu dia telah ditipu. Saat dia melihat ada 4 pria di dalam ruangan itu, dia langsung memanfaatkan situasi tersebut, berpura-pura pingsan dan berbaring di tanah, lalu diam-diam mengeluarkan senter listrik di gantungan kuncinya.
Ketika gangster itu mencoba menyerangnya, dia langsung menekan senter kejut listrik itu ke jantungnya. Gangster pertama terjatuh sebelum dia sempat berteriak. Lalu dua penjahat menyerangnya bersama-sama. Dia begitu takut sehingga dia mengambil senter listrik yang diberikan Lu Xun sebelumnya dan menggunakannya sebagai pisau sambil mengayunkannya ke sana kemari. Tanpa diduga, dia secara tidak sengaja menyetrum penjahat lainnya. Segera setelah itu, gangster ketiga melompat ke arahnya dan mencoba menyerangnya, yang membuatnya sangat ketakutan hingga dia menyetrumnya. Kali ini juga yang paling tragis. Gangster itu menjerit dengan sedih dan memohon belas kasihan, dan sepertinya ada bau terbakar yang tercium dari sana. Lu Xun dengan dingin memenggal keempat penjahat yang tergeletak di tanah dan mendengus, mereka pantas mati. Kepala Lin King pusing saat ini, dan sarafnya telah tegang hingga batasnya. Ketika dia mendengar kata kematian, dia menjadi takut setengah mati. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku akan masuk penjara. Setelah dia selesai berbicara, kesadarannya sudah sedikit kabur. Untung saja kau ada di sini. Begitu suara itu berakhir, orang itu pingsan. Lu Xun segera menangkap orang itu dan membawanya kembali ke kotak. Begitu pintu kotak terbuka, Qi Mingyue mendongak tanpa sadar. Melihat Lin King tidak terluka dan pakaiannya bahkan tidak berantakan, dia berdiri dengan gembira. Bagaimana mungkin wanita jalang ini baik-baik saja? Lu Xun menatapnya dengan dingin. Qi Mingyue, kesabaranku terbatas. Coba panggil dia jalang lagi. Wanita jalang, dia merayu kamu, dia wanita jalang. Qi Mingyue tidak takut sama sekali. Wajah Lu Xun sangat muram. Dia melirik Xia Bei dan berkata, telanjangi dia dan kirim dia ke ayah Lu Minghua. Mendengar ini, Qi Mingyue menatap Lu Xun dengan mata terbelalak. Beraninya kau, Lu Xun? Paman keduaku adalah Direktur Jenderal Administrasi Umum Bea Cukai. Pamanku adalah Direktur Jenderal Departemen Kepolisian Distrik Barat. Ayahku adalah Qi Zhengyuan, beraninya kau menyentuhku. Memang akan sedikit merepotkan jika aku memindahkanmu, Lu Xun mengakui dengan jujur, tapi aku tidak takut. Begitu suara itu berakhir, Qi Mingyue dibawa pergi oleh Xia Bei. Qi Mingyue berjuang dan berteriak sepanjang jalan. Lu Xun, kamu gila. Lu Xun, aku membencimu. Lu Xun, aku akan membunuhmu. Mungkin karena suara Qi Mingyue terlalu tajam, Lin King mulai sadar kembali. Dia terbangun, menyentuh kepalanya yang sakit, dan mendapati dirinya berbaring di pelukan Lu Xun. Kenapa aku di sini? Lin King melirik Lu Xun yang sedang duduk di kursi roda sambil memeluknya dan berkata, suamiku, aku ingat kamu baru saja berdiri. Benar-benar, Lu Xun dengan tenang mengulurkan tangan dan mengusap bagian belakang kepala Lin King. Bagaimana? Apakah masih sakit? Lin King menatap kaki Lu Xun dengan bingung dan berkata pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar berhalusinasi karena rasa sakit ini? Xia Bei tidak tahan melihat mereka berdua begitu dekat, jadi dia terbahtuk dua kali dan mengingatkan mereka, Tuan ketiga, Nona Lu Wei mungkin dalam bahaya. Lu Xun terkejut, lalu menatap Xia Bei. Cepat, Xia Bei menerima pesanan dan bergegas keluar dari kotak. Lu Xun menyentuh hidungnya dengan malu dan berkata, aku begitu sibuk menyelamatkanmu hingga aku melupakan Lu Wei. Lin King membelalakkan matanya, menyadari bahayanya, dan buru-buru berlari keluar bersama Xia Bei. Ketika mereka tiba di kamar 802, Xia Bei dan Lin King dengan panik menggedor pintu dan memencet bel pintu, sehingga menimbulkan suara yang sangat keras. Tetapi setelah beberapa menit, orang di dalam tetap tidak keluar untuk membukakan pintu. Ekspresi Lin King tiba-tiba berubah. Oh tidak, sesuatu telah terjadi. Menurut rencana semula, Lu Wei berpura-pura mabuk dan minum obat Tiongkok, jadi tidak mungkin dia tidak bisa keluar dan membuka pintu. Sekalipun dia bersikap sayang kepada Guru Liu, dia seharusnya menelepon mereka saat mendengar mereka mengetuk pintu dengan sangat cemas. Xia Bei melirik Lin King, mundur beberapa langkah dan menendang pintu. Tetapi dia jauh lebih lemah dari Lu Xun dan gagal menendang pintu hingga terbuka. Ledakan, ledakan. Setelah menendangnya dua kali, Lu Minghua datang dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Lin King menjawab dengan serius. Sesuatu mungkin telah terjadi di dalam. Ada sesuatu yang terjadi. Apa yang mungkin terjadi di sana? Lu Minghua berdebat dengan tatapan yang tidak wajar. Melihat dia menolak untuk bertobat, Lin King terlalu malas untuk berbicara dengannya dan menoleh untuk melihat Xia Bei.
Teruslah menendang. Jika tidak berhasil, minta manajer untuk datang dan membuka pintu. Saat berbicara, Lin King berteriak ke dalam ruangan. Saya tidak peduli siapa Anda, buka pintunya segera, atau saya akan memanggil polisi. Ledakan, ledakan. Xia Bei menendang pintu 2 kali lagi. Lu Minghua jelas juga terinfeksi oleh kegugupan Lin King dan Xia Bei. Dia mengeluarkan kartu kamar dan membuat alasan yang tidak masuk akal. Saya khawatir Wei Wei akan muntah, jadi saya meminta kartu kamar ke resepsionis. Ding ding, pintu terbuka dan teriakan seorang wanita terdengar. Swiss, disertai suara cambuk, terdengar jeritan kesakitan seorang wanita dan suara gila seorang pria. Wanita jalang, kalian berdua ingin memisahkan aku dan pacarku. Aku akan mencabik-cabik kalian, wahai para wanita yang sepanjang hari hanya memikirkan tentang tidur. Ekspresi Lin King, Xia Bei dan Lu Minghua berubah drastis ketika mereka mendengar ini dan mereka segera bergegas masuk. Lin King adalah orang pertama yang berdiri di sana dalam keadaan linglung. Rok Lu Wei robek-robek dan tangannya diikat ke dadanya. Mata lelaki itu merah dan dia berdiri di ujung tempat tidur sambil mencambuknya dengan cambuk. Tidak ada kulit sehat tersisa di badannya. Kejam sekali. Ketika Lin King sadar kembali, dia segera menarik selimut dan membungkus Lu Wei dengan itu untuk menjaga harga dirinya. Dia melepaskan ikatan tangannya lagi. Bibir Lu Wei kehilangan semua warnanya karena rasa sakit. Ketika Lin King membantunya berdiri, dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan menangis. Melihat ini, Cheng Yi ingin lari, tetapi Xia Bei menendangnya tepat di tempurung lutut. Ah! Cheng Yi merasa tulang-tulangnya seperti patah dan dia berlutut dengan satu kaki di tanah, tidak dapat melarikan diri. Lu Minghua berdiri di sana dengan kaget, tidak mampu pulih untuk waktu yang lama. Ketika dia sadar kembali, dia berteriak pada Lin King. Lin King, bagaimana putriku bisa menjadi seperti ini? Sebelum Lin King sempat berbicara, Lu Wei melepaskan diri dari pelukannya, duduk, dan menatap Lu Minghua dengan tenang. Ibu tidak tahukah kamu mengapa aku seperti ini? Lu Minghua menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Tidak, aku tidak tahu. Aku menitipkanmu pada Lin King. Terlebih lagi, aku hanya merasa ada sesuatu yang salah, jadi aku meminta pengawal untuk pergi ke dapur untuk memeriksa, dan dia menemukan bahwa Lin King menyuruh seseorang memasukkan obat-obatan ke dalam makananmu. Wei Wei, aku ibumu, bagaimana mungkin aku bisa menyakitimu? Saat dia berbicara, Lu Minghua sepenuhnya mempercayai kebohongannya sendiri. Ya, tidak mungkin dia akan menyakiti putrinya sendiri. Itu Lin King. Semua ini disebabkan oleh Lin King. Aku akan menelepon polisi. Aku ingin mereka menangkap Lin King. Orang-orang di dapur bisa bersaksi melawannya. Ibu, mengapa aku tidak tahu kalau ibu punya kemampuan akting yang bagus sebelumnya? Lu Wei mengangkat sudut mulutnya dengan tenang, matanya tenang, bahkan tanpa air mata. Barangkali ketika orang mencapai titik putus asa yang ekstrim, mereka tidak dapat menangis lagi. Lin King merasa tertekan dan ingin menepuk bahunya untuk menghiburnya, tetapi takut menyentuh lukanya. Wei Wei, jika kamu ingin menangis, menangislah saja. Jangan katakan apapun lagi. Biarkan aku membawamu ke rumah sakit, oke? Lu Wei tersenyum pahit. Ibu, apakah ibu melihatnya? Saat ini, Ayu sedang memikirkan apakah aku sedih atau kesakitan, dan apakah dia ingin mengirimku ke rumah sakit. Yang ibu pikirkan adalah bagaimana menjebaknya. Aku, Lu Minghua terdiam. Lu Wei berdiri dengan susah payah dan menyingkirkan kain terakhir yang menutupi badannya, memperlihatkan badannya yang berlumuran darah dan luka akibat penyiksaan. Ibu, perhatikan baik-baik. Aku ingin ibu menanamkan setiap gambar ini dalam ingatan ibu. Ini hadiah dari ibu untukku. Lu Minghua begitu bersemangat hingga dia hampir terjatuh. Dia memalingkan mukanya dan tidak berani melihat. Tidak, itu bukan aku, itu benar-benar bukan aku. Lu Wei berjalan ke lemari, membukanya, menemukan jubah mandi putih, memakainya lagi, lalu menoleh dan menatap lemah ke arah Lu Minghua. Apakah aku perlu membiarkanmu mendengarkan rekaman tentang rencanamu dan Qi Mingyue untuk menjebakku ke dalam perangkap Cheng Yi? Apakah kau masih ingin memanggil polisi untuk menangkap kakak Yu? Atau kau ingin menangkap dirimu sendiri? Jantung Lu Minghua berdebar kencang, darahnya menjadi dingin, dan dia menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Tidak, Wei Wei, dengarkan aku, bukan itu.
Lu Wei melengkungkan bibirnya dengan suara dingin. Aku mendengarkan, silakan. Lu Minghua merasakan sesak di dadanya dan dia hampir tidak bisa bernapas, dan air mata mulai mengalir di wajahnya. Dia menutup mulutnya dan mulai menangis, yang terlintas di pikirannya hanyalah badannya yang berlumuran darah. Qi Mingyue mengatakan kepadaku bahwa itu adalah pil tidur, tidak terjadi apa-apa, aku tidak tahu akan seperti ini. Ibu benar-benar tidak tahu. Lu Minghua menangis tak terkendali. Dalam kegembiraannya, dia mengulurkan tangannya dan mencubit leher Cheng Yi. Mengapa kamu lakukan ini kepada putriku? Karena aku benci kalian. Aku benci kalian, dasar jalang. Kalau kalian tidak mau mendorong putri kalian ke sisiku dan menaiki tangga orang kaya, keluargaku tidak akan memaksaku untuk putus dengan pacarku. Ini semua salah kalian. Cheng Yi berteriak histeris. Lu Minghua tercengang. Ia tidak pernah menyangka bahwa Cheng Yi yang tampak lemah lembut dan mempunyai reputasi sangat baik di lingkungannya, ternyata adalah seorang psikopat. Lin Qing tidak tega melihatnya, dia pun mengambil cambuk yang ada di tanah dan langsung mencambuk Cheng Yi. Pernahkah kamu berpikir bahwa dia tidak melakukannya dengan sukarela? His. Cheng Yi menarik napas dalam-dalam dan menatap Lin Qing dengan kesal, aku tidak peduli. Lagi pula, dia berbaring di sini, dia jalang. Lin Qing mengangkat cambuknya dan mencambuknya dengan keras lagi. Kamu tidak bisa mengendalikan perasaanmu sendiri, jadi kamu menyalahkan orang lain. Kamu memiliki kemampuan untuk melawan keluargamu. Mengapa melampiaskannya pada wanita yang tidak bersalah? Saat dia bersemangat, Lin Qing menggambarnya lagi. Ah, kau memukulku. Kau mencoba bunuh diri. Kau tahu siapa aku. Beraninya kau memukulku. Tempurung lutut Cheng Yi retak dan dia tidak dapat berdiri. Dia hanya bisa dipukul di tempat. Begitu suara itu berakhir, Lu Xun tiba di pintu, mengetuk pintu dan bertanya, apakah nyaman untuk masuk? Lin Qing melirik Lu Wei, yang mengangguk padanya sebelum berkata, masuklah. Begitu Lu Xun mendorong kursi rodanya, Lin Qing bergegas ke sisinya dan menunjuk Cheng Yi di tanah untuk mengeluh. Suamiku, dia bilang dia ingin membunuhku. Aku takut. Apakah ini wanita yang sama yang memukuliku begitu keras tadi? Kenapa wajahmu berubah begitu cepat? Jangan takut. Lu Xun menepuk punggung tangan Lin Qing, menenangkannya dengan lembut, lalu menoleh ke arah Cheng Yi, dan berkata dengan dingin seolah sedang melihat mayat, jangan takut, suamimu akan membunuhnya. Lin Qing mencondongkan badan ke telinga Lu Xun dan membisikkan apa yang telah terjadi. Lu Xun tampak muram dan bertanya pada Lu Wei, bagaimana kamu ingin pamanmu membantumu? Sebelum Lu Wei sempat berkata apa-apa, Lu Minghua berteriak, Lu Xun, berhentilah berpura-pura di sini. Orang-orangku mengatakan kepadaku bahwa Qi Mingyue memintamu untuk memilih di antara dua pilihan. Pilih antara menyelamatkan Lin Qing atau Wei Wei, dan kau memilih Lin Qing tanpa ragu-ragu. Jika bukan karena ini, dia tidak akan khawatir meminta kartu kamar dan ingin datang untuk melihatnya. Siapa yang tahu sesuatu benar-benar terjadi? Lu Wei mengabaikan provokasi ibunya dan menatap pamannya dengan tatapan mata yang tajam. Beritahu orang-orangmu untuk melepaskan baju dan celananya, hanya menyisakan celana dalamnya. Aku akan memukulnya. Aku akan memukulnya sebanyak yang dia lakukan. Bagus. Begitu Lu Xun selesai berbicara, Zhou Nan dan Xia Bei segera menelanjangi Cheng Yi dan menekannya. Lu Wei menopang bahu Lin Qing dengan satu tangan dan mencambuk Cheng Yi dengan tangan lainnya. Cambuk demi cambuk, dia tidak berhenti sampai dia menghajar Cheng Yi hingga mencapai kondisi yang sama dengannya. Setelah membuang cambuknya, Lu Wei hampir pingsan. Lin Qing dan Lu Xun segera mengirimnya ke rumah sakit. Ketika mereka tiba di rumah sakit, direktur segera menyiapkan ruang tunggu untuk Lu Xun dan mengatur dokter terbaik untuk memberikan perawatan rahasia kepada Lu Wei. Setelah dekan pergi, hanya Lin Qing dan Lu Xun yang tersisa di sofa di ruang tunggu. Lin Qing mencubit alisnya dengan lelah, dan Lu Xun merengkuhnya ke dalam pelukaannya. Lin Qing bersandar dalam pelukan hangat yang sudah dikenalnya, memikirkan apa yang baru saja dikatakan Lu Minghua, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Qi Mingyue benar-benar memberimu pilihan di antara keduanya. Ya, Lu Xun tidak menyembunyikannya. Kau memilihku. Lin Qing mengangkat matanya, dengan ekspresi terkejut di matanya. Ya, Lu Xun mengangguk dengan tegas. Hati Lin Qing tiba-tiba dipenuhi rasa terkejut. Dari kecil hingga dewasa, dialah yang selalu dikorbankan setiap kali terjadi sesuatu.
Sama seperti kejadian kebakaran, keluarganya menyerah padanya tanpa ragu-ragu. Setiap kali sesuatu yang baik terjadi, semua orang memikirkan Lin Miao Miao terlebih dahulu. Dan di antara Lu Wei dan dia, Lu Xun memilihnya tanpa keraguan, bagaimana mungkin dia tidak tergerak. Lin King melingkarkan tangannya di leher Lu Xun, tak dapat menahan diri untuk tidak mencondongkan badannya dan menciumnya, lalu bertanya dengan manis, "Kenapa?" "Tidak ada alasan. Kamu adalah yang terpenting di hatiku. Kamu adalah istriku, aku harus menyelamatkanmu. Tapi Lu Wei adalah keponakanmu." Mulut Lin King makin melengkung. Dia hanya seorang keponakan. Lu Xun menatap Lin King dengan mantap. Lin King sangat gembira, tetapi sedikit keterkejutan melintas di wajahnya. "Lalu jika sesuatu terjadi padaku dan saudara keduamu, siapa yang akan kamu selamatkan?" Lu Xun berkata tanpa ragu. "Kamu." Lin King tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya, dan suaranya menjadi sedikit lebih lembut. "Kamu tidak berbohong padaku." "Tidak. Jadi, antara aku dan kakak laki-lakimu yang tertua, siapa yang kamu pilih?" "Pilih kamu, pilih kamu." Lu Xun menundukkan kepalanya dan menggigitnya sebagai hukuman, "Aku memilihmu." Lu Xun dapat melihat bahwa Lin King sedang dalam suasana hati yang baik. Saya tidak mengerti mengapa dia begitu bahagia. Bukankah normal untuk menyelamatkan istrimu? Dia tidak bisa menahan diri untuk menggaruk hidung Lin King. "Tapi Ayu, jangan tanya aku, jika kamu dan ibuku jatuh ke air, siapa yang akan aku selamatkan?" Lin King berkedip dan melengkungkan sudut mulutnya dengan nakal. "Bagaimana kalau, anggap saja ibumu dan aku tidak bisa berenang, tapi kita berdua jatuh ke air di waktu yang sama, dan kamu tidak punya pelampung, dan tidak ada orang lain yang bisa kamu tolong, siapa yang akan kamu selamatkan? Bisakah Anda memberi sedikit lebih detail?" Lu Xun mendesah, tetapi nadanya masih penuh kemesraan. "Ayu, aku punya batasan yang sangat jelas dalam pikiranku." "Garis batas." Lin King sedikit tertegun. "Ya, aku punya batasan yang jelas untuk setiap anggota keluarga. Buatlah sebuah lingkaran dengan aku sebagai pusatnya, suami dan istri adalah yang pertama, orang tua dan anak-anak ditempatkan di lapisan kedua, saudara laki-laki dan perempuan berada di lapisan ketiga, dan keponakan, keponakan laki-laki dan perempuan serta teman-teman hanya boleh berada di luar lapisan ketiga. Inilah sebabnya aku menyelamatkanmu dan bukan Lu Wei. Tapi Lu Yan berbeda dariku. Dia tidak memiliki batasan yang jelas dengan keluarga dan teman-temannya, jadi dia memutuskan untuk menemani adik perempuannya ke pedesaan ketika Lu Minghua ditangkap." Lin King tertegun dan sangat terkejut. Dia melihat penjelasan Lu Xun yang serius. "Jadi, kamu tidak perlu bertanya padaku apa yang harus kulakukan jika ada masalah antara ibu mertua dan menantu perempuan. Jangan tanya padaku apa yang harus kulakukan jika kakak ipar tertua sulit akur. Batasan saya jelas. Bagi saya, Anda adalah yang terpenting dan Anda yang utama. Tapi aku tidak bisa memberitahumu siapa yang akan aku selamatkan jika kamu dan ibuku jatuh ke air pada saat yang sama. Saya hanya akan memberitahu Anda bahwa saya akan membuat penilaian cepat berdasarkan situasi pada saat itu. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan orang-orang yang paling berbahaya terlebih dahulu, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk melindungi kalian berdua. Tapi kalau tidak, Ayu, jangan tanya aku. Itu sangat kejam." Lin King mengangguk dan memeluk Lu Xun dengan penuh emosi. Terima kasih telah menempatkanku pada posisi penting seperti ini." Dia benar-benar tersentuh. "Sama-sama, Anda berhak mendapatkan perawatan terbaik." Lu Xun mematuknya dengan lembut. Jantung Lin King bergetar lagi, kemudian sudut mulutnya terangkat karena gembira. Lu Xun selalu tahu cara mengenai sasarannya. "Aku memberitahumu batasan-batasan ini karena aku harap kamu tidak merasa bersalah terhadap Lu Wei." Lu Xun mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang. Lin King tertembak di jantungnya, matanya membelalak lebar. "Kamu bisa melihat ini?" "Ya." Lu Xun mengangguk dengan tenang. "Ayu, kamu terlalu baik dan menanggung sendiri masalah semua orang, tapi ini bukan tanggung jawabmu. Memahami tingkat hubungan dapat membantu Anda melepaskan beban moral yang tidak perlu dan mencegah Anda mengambil tanggung jawab orang-orang di luar lingkaran Anda. Kami bukanlah penyelamat. Kita tidak bisa menyelamatkan atau mengubah nasib semua orang. Kita hanya bisa menjalani hidup kita sendiri dengan baik. Ayu, apakah kamu ingin memperjelas siapa yang paling penting bagimu?" Lin King melotot padanya. Tidak tahu malu,
Bukankah kamu mengatakan bahwa aku ingin menempatkanmu pada posisi yang paling penting? Walaupun dia berkata begitu, Lin King tahu dalam hatinya bahwa Lu Xun mengatakan semua ini untuk kebaikannya sendiri. Setelah mengetahui hal ini, Lin King memegang wajah Lu Xun dengan serius dan berkata, "Suamiku, jangan berbohong padaku. Apa yang Anda katakan sangat bagus, dan Anda memang orang yang sangat baik. Sepertinya aku tidak bisa hidup tanpamu lagi." Lu Xun benar-benar tercengang, dan pupil matanya bergetar. "Nyonya Lu, apakah Anda menyatakan cinta Anda kepada saya?" Dia pikir dia akan dituduh tidak tahu malu, tetapi Lu Xun melihat Lin King mengangguk dengan serius lagi. "Baiklah, hari ini saya secara resmi memberitahukan Anda, Lu Xiaoshan, bahwa Anda telah dipromosikan menjadi karyawan tetap. Namun, mohon jangan sampai suatu hari saya mengetahui bahwa semua yang Anda katakan adalah kebohongan dari awal sampai akhir, atau saya akan mencabut kualifikasi Anda untuk menjadi karyawan tetap." Lu Xun merasa gembira sekaligus bersalah. Ketika dia mendengar kata curang, wajahnya sedikit berubah. Mungkin karena dia gugup, dia mulai batuk. "Tidak mungkinkah untuk berbuat curang sedikit?" "Tidak." Lin King mengusap punggungnya dan bergumam, "Sudah lama aku tidak batuk, kenapa kamu batuk lagi?" Sepertinya gejala sisa kecelakaan mobil itu masih perlu diobati dengan benar. Setelah mendengar ini, Lu Xun merasa makin bersalah. Khawatir Lin King akan terus bertanya apakah dia pernah selingkuh, Lu Xun segera mengganti topik pembicaraan. "Ayu, kamu tidak bertingkah seperti guru." Lin King tercengang. "Mengapa kamu berkata begitu? Apakah aku tidak cukup bermartabat tadi?" Lu Xun terkekeh, "Kamu tidak punya perbedaan yang jelas antara hadiah dan hukuman." "Ada hadiah dan hukuman. Biasanya, kamu mengurangi 20 poin dariku setiap kali. Kali ini aku melakukannya dengan benar, jadi kamu harus tetap memberiku hadiah, kan?" Lin King merasa itu masuk akal, dia tersipu dan berbisik, "Aku akan memakai stoking hitam saat aku pulang ke rumah supaya kamu bisa melihatnya." Awalnya dia akan menambahkan 20 poin. Saya pikir 1 poin terlalu sedikit. Tetapi ketika dia mendengar kata stoking hitam, dia pikir itu tidak apa-apa. Setelah Lin King selesai berbicara, wajahnya terasa sangat panas. "Saya tidak tahu mengapa orang ini hanya menyukai stoking hitam." Begitu dia mengenakan stoking hitam, dia terus mengunyahnya. Terlalu malu untuk menghadapi Lu Xun lagi, Lin King berdiri dan ingin memeriksa Lu Wei, tetapi bertemu Wang Meifeng dan Lin Miao Miao di pintu bangsal. "Apa yang kamu lakukan di sini? Untuk apa kita ke sini?" "Tentu saja kita ke sini untuk menjenguk pasien." Wang Meifeng mengangkat keranjang buah berkualitas tinggi di tangannya dan masuk tanpa mengetuk pintu. Lu Wei yang sedang beristirahat mendengar suara itu dan langsung duduk tegak. Wang Meifeng menunjukkan ekspresi sedih sesaat. "Oh, Wei Wei, Bibi, lihatlah. Bagaimana mungkin anak kecilku yang malang itu terluka seperti ini?" Bibi merasa sangat sedih melihatnya. Lin King berdiri di samping dan mensibir. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia belum pernah mendengar Wang Meifeng begitu peduli padanya. "Kali ini, aku akan peduli dengan putri orang lain. Tapi, abaikan saja. Terakhir kali mereka bertemu, dia memutuskan hubungan ibu anaknya dengan Wang Meifeng. Dia terlalu malas untuk mempedulikannya sekarang." Lu Wei mengerutkan kening dan menatap Wang Meifeng dan Lin Miao Miao. "Bagaimana kalian tahu aku terluka?" "Itu dikatakan di internet." Wang Meifeng berkata tanpa berpikir. Lin Miao Miao menimpali, "Kamu tidak tahu, gosip itu sudah menyebar seperti orang gila. Terlebih lagi, di awal, ada akun publik yang melaporkan bahwa kamu dianiaya oleh putra keluarga Cheng, dan bahwa putra keluarga Cheng bermain sangat gila dan memiliki hobi bermain cambuk di tempat tidur. Reporter itu bahkan memotretmu meninggalkan kamar hotel satu demi satu." Begitu suara itu berakhir, Lu Minghua bergegas masuk dan memelototi Wang Meifeng dan putrinya. "Mengapa kalian berdua menceritakan hal ini padanya?" Wajah Lu Wei menjadi pucat saat ini, dan dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dengan gemetar, ingin memeriksa berita yang disebutkan Wang Meifeng dan putrinya. Lin King segera meraih tangannya dan berkata, "Jangan mencarinya. Paman ketiga dan tuan keenammu segera mengatur seseorang untuk menghapusnya." "Kakak Sen." Lu Wei mengangkat matanya dan menatap Lin King. Lin King mengangguk. "Dia seharusnya membantu. Aku mendengarnya." Lu Wei berdiri di sana dengan linglung. Melihat hal ini, Wang Meifeng segera memprovokasi, "Wei Wei,
jangan seperti ini. Bibi benar-benar sedih melihat ini. Lu Minghua kesal dan menyela Wang Meifeng. Apakah pertunjukannya sudah selesai? Pergilah segera setelah pertunjukannya selesai. Tidak, Wang Meifeng berkata tanpa daya, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Dia menghela napas dan berkata, sebenarnya, aku di sini untuk mengingatkanmu. Sambil berkata demikian, dia menatap Lin Qing dan berkata, pria ini pembawa sial dan malapetaka. Wei Wei, gadis yang baik, terlibat dalam masalah ini. Ini ada hubungannya denganku, putri tertua. Lin Qing sangat marah hingga dia tertawa. Wang Meifeng, apa yang ingin kamu katakan? Wang Meifeng sangat marah ketika dia mendengar Lin Qing memanggil namanya secara langsung. Lin Qing, kamu menjadi semakin tidak sopan. Kamu benar-benar memanggil ibumu dengan namanya. Dan apa yang saya katakan? Apakah kamu tidak tahu apa maksudku? Hanya saja horoskopmu tidak bagus, tidak peduli siapa yang bersamamu, mereka tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Horoskop Anda akan memengaruhi orang-orang di sekitar Anda. Wei Wei adalah contohnya. Lin Miao Miao pun berbisik setuju. Ya, Wei Wei, sebaiknya kamu menjauh dari adikku. Waktu aku masih kecil, aku pernah tidur dengannya dan keesokan harinya kakiku patah. Dia menyentuh anak kucing yang saya pelihara dan anak kucing itu mati keesokan harinya. Nasib adikku sungguh tidak begitu baik. Sambil berbicara, Wang Meifeng mendorong Lin Miao Miao ke depan dan berkata, tapi Miao Miao kita adalah bintang keberuntungan. Sungguh, begitu dia lahir, ada pesanan besar yang datang ke keluarga kami. Percayalah, terkadang Anda benar-benar tidak bisa tidak percaya pada hal-hal seperti metafisika. Lagi pula, kamu dan Miao Miao seumuran, jadi tidak ada salahnya menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Lu Minghua tampaknya terbujuk dan mengangguk. Ya, Wei Wei, dengarkan apa yang mereka katakan. Rencana awalnya tidak seperti ini. Lin Qing yang malanglah yang menghancurkanmu. Kalau tidak, kamu tidak akan begitu sengsara. Diam, kalian semua. Lu Wei berdiri, meraih pakaiannya dan berjalan keluar. Lu Minghua meraihnya dan berkata, Wei Wei, kamu masih terluka. Mau kemana? Aku ingin pergi mencari kakak Sen. Aku ingin bertanya kepadanya mengapa dia tidak datang menyelamatkanku tadi malam. Tadi malam tidak seperti yang dibayangkannya. Tanda tanya 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 koma tanda tanya 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 tanda tanya. Tapi tidak, dia tidak tahu betapa putus asanya dia ketika dia dicambuk berulang kali. Lu Wei melepaskan diri dari Lu Minghua, bergegas keluar dari rumah sakit dengan wajah pucat, memanggil mobil dan langsung menuju Villa Yuan. Begitu dia masuk, dia melihat Yuan Shen duduk di ruang tamu, seolah-olah dia sudah menduga bahwa dia akan datang. Lu Wei menatap wajah Yuan Shen yang telah dicintainya selama bertahun-tahun, dan air matanya tiba-tiba jatuh tak terkendali. Yuan Shen, aku bertanya padamu, mengapa kau tidak menyelamatkanku? Saat suara itu mereda, seorang wanita mengenakan piyama dingin turun ke bawah, memanggil dengan suara lembut. Guru ke-6, mendengar suara wanita itu, Lu Wei seperti tersambar petir. Siapa dia? Tidak pernah ada wanita lain di sekitar Yuan Shen. Sampai batas tertentu, Yuan Shen, seperti paman ketiganya, sangat resistan terhadap wanita. Yuan Shen membolak-balik dokumen perusahaan di tangannya tanpa ekspresi, dan berkata tanpa melihat ke atas. Ibumu yang memberikannya padamu. Ibuku. Suara Lu Wei sedikit lebih tinggi. Ya, sudah dikirim kemarin. Sampaikan terima kasihku padanya. Suara Yuan Shen terdengar acuh tak acuh, tanpa sedikit pun kehangatan. Hati Lu Wei menegang. Aku, ibu menjodohkanku kemarin dan juga memberimu seorang wanita. Ya, Yuan Shen meletakkan dokumen itu dan menatap Lu Wei yang wajahnya pucat, dengan tenang. Dia hampir tidak dapat berdiri dan melangkah mundur. Jadi, kamu tidak bisa datang karena dia. Tidak, Yuan Shen mengangkat matanya, kau tahu. Aku tidak menginginkannya, dan tidak ada yang bisa memaksaku. Lalu kenapa? Lu Wei merasa hatinya hancur berkeping-keping dan dia tidak bisa berhenti menangis. Jika kamu tidak menyukaiku, mengapa kamu membantuku menghapus berita-berita negatif di internet? Karena kamu adalah keponakan Lu Sun, itu saja. Yuan Shen mengatakan yang sebenarnya.
Hanya itu saja, Lu Wei menggelengkan kepalanya dan bergegas maju untuk meraih pakaian Yuan Shen. Tidak, aku tidak percaya. Apakah karena paman ketigaku? Kamu bilang kamu tidak ingin menjadi junior. Kamu lebih pendek darinya. Tidak, Lu Wei, aku berbeda dari paman ketigamu. Yuan Shen mengerutkan kening dan menepis tangan Lu Wei. Paman ketigamu menyukai Lin Qing, tetapi dia sabar dan menahan diri. Aku berbeda. Ketika aku menyukai seorang wanita, aku akan melakukan apapun untuk mendapatkannya, terlepas dari generasi atau statusnya. Hanya saja aku tidak menyukainya dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, kau memang tidak mencintaiku, kan? Ya, aku belum pernah mencintai sebelumnya. Yuan Shen segera berdiri dan menatap wanita di sampingnya. Ayo, aku akan mengajakmu membeli pakaian. Oke. Tuan Enam sangat menyebalkan tadi malam sampai-sampai dia merobek pakaianku hingga berkeping-keping. Wanita itu berjalan dengan menawan dan ingin memegang tangan Yuan Shen, tetapi tatapan matanya terlalu menakutkan, jadi dia menarik tangannya dengan marah. Saat Yuan Shen dan wanita itu masuk ke dalam mobil, Lu Wei terhuyung-huyung keluar dari villa keluarga Yuan. Hujan mulai turun dengan deras, mengguyur Lu Wei, sedingin pisau, menusuk hatinya. Dia berjalan di jalan sambil linglung. Mobil Yuan Shen perlahan melewatinya. Lu Wei menoleh dan melihat wanita di dalam mobil tersenyum cerah dan menawan. Dan Yuan Shen bahkan tidak memandangnya dari awal sampai akhir. Hehe, Lu Wei tersenyum, dan jantungnya seolah jatuh ke tanah yang dipenuhi pecahan kaca dan berguling-guling. Setelah sekian tahun mencintai, ternyata itu hanya angan-anganku saja. Dia teringat kembali pada adegan yang pernah dibayangkannya sebelumnya. Lelaki itu menendang pintu hingga terbuka, mengangkat tinjunya dan memukul lelaki yang berusaha menindasnya hingga meninggial, lalu memeluknya erat-erat dan berkata, "Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita ketidakadilan lagi." Kalau dipikir-pikir sekarang, sakit banget. Di dalam mobil, Yuan Shen menelepon Lu Sun. Lu Wei terjebak hujan di jalan depan vilaku. Apakah kamu patah hati? Tidak. Aku hanya ingin memberitahumu. Lagi pula, dia seharusnya tidak menggangguku lagi. Ketika Lu Sun mendengar ini, dia tahu apa yang telah dilakukan Yuan Shen dan menjawab, "Terima kasih." Pendekatan terbaik adalah tidak mencintai seseorang, biarkan orang lain menyerah, dan tidak memiliki ilusi apapun. Ya, Yuan Shen menanggapi dengan acuh tak acuh, menutup telepon, dan menulis cek untuk wanita di dalam mobil. Apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan, apakah kamu mengerti? Saya mengerti, saya mengerti. Wanita ini dikirim oleh Lu Minghua untuk membius dan merayu Yuan Shen. Namun dia cerdas dan tidak melakukan apapun tadi malam dan langsung mengaku. Yuan Shen pun tidak menyentuhnya. BTW, bantu aku melakukan satu hal lagi. Ada apa? Wanita itu tertegun sejenak, lalu bereaksi. Apakah kamu ingin aku memprovokasi wanita itu lagi? Tidak perlu. Orang-orangku akan diam-diam mengirimmu ke rumah ayah Lu Minghua, dan kau akan bertanggung jawab untuk merayunya. Jika kamu ketahuan, katakan saja aku memaksamu melakukannya dan kamu harus melakukannya. Yuan Shen melirik wanita itu dan berkata, Lu Minghua telah memprovokasiku. Aku hanya membalas budi. Ini juga merupakan peringatan untuknya. Hati wanita itu bergetar ketakutan dan dia mengangguk cepat tanda setuju. Yuan Shen merasa bosan, jadi dia menyuruh pengawalnya untuk mengirim orang itu ke ayah Lu Minghua, dan kemudian dia keluar dari mobil. Terjadi hujan lebat. Yuan Shen bersembunyi di halte bus. Pengawal itu berteriak padanya, "Tuan ke-6, saya akan meminta Xiaowu untuk datang menjemputmu." Ya, Yuan Shen menanggapi dengan acuh tak acuh. Saat berikutnya, seorang wanita ramping juga bergegas ke halte bus. Wanita itu berjalan melewatinya, meninggalkan aroma samar bunga gardenia. Yuan Shen meliriknya tanpa sadar. Rambutnya yang panjang menjuntai sampai ke pinggang, dan tertiup angin kencang oleh hujan. Dia tampak sedikit acak-acakan, tetapi tampilan sampingnya sangat menakjubkan. Kulitnya seputih telur yang dikupas, dan lehernya yang panjang putih tanpa satu pun cacat. Rok mininya yang basah karena hujan melekat di badannya, menggambarkan lekuk badannya yang indah. Dia memancarkan sensualitas bak peri, tetapi matanya yang berair tampak polos. Menyadari bahwa Yuan Shen sedang menatapnya, wanita itu diam-diam menjauh, memberi jarak di antara mereka. Mata Yuan Shen menjadi gelap dan dia mengalihkan pandangan tanpa ekspresi.
Ada lubang di langit dan hujan deras turun. Tak lama kemudian, beberapa pemuda yang tampak tidak serius pun ikut berlarian ke halte bus untuk berteduh dari hujan. Melihat ini, wanita itu tanpa sadar bersembunyi di samping Yuan Shen. Dibandingkan dengan para penjahat tak senonoh itu, lelaki di sebelahnya terlihat jauh lebih senior. "Heh," Yuan Shen mensibir. Wanita itu tersipu mendengar suara mengejek itu dan menggigit bibirnya. Beberapa pemuda melihat sosok dan penampilan wanita itu, bersiul dengan cara yang tidak begitu lembut, dan hendak berjalan ke arahnya. Wanita itu begitu ketakutan sehingga dia dengan cepat meraih tangan Yuan Shen dan berteriak dengan tergesa-gesa. "Suamiku, tolong jangan marah lagi padaku. Aku salah." 3 kata terakhir diucapkan sangat lembut, terdengar seperti anak kucing yang mencakar seseorang, membuat hati gatal. Yuan Shen menatap wanita itu sambil tersenyum. Saat ini, Xiao Wu melaju ke halte bus. Yuan Shen membuka pintu mobil dan masuk, tanpa ada niat untuk mengundang wanita itu. Beberapa anak muda memandang ke sini dengan mata penuh rasa ingin tahu. Wanita itu menggertakkan giginya, masuk tanpa malu, menutup pintu, dan memohon, "Tuan, bisakah Anda memberi saya tumpangan? Saya bisa membayarnya." Yuan Shen melirik pemuda di luar jendela dan bertanya, "Berapa banyak yang bisa kamu berikan?" 100, tolong antarkan aku ke stasiun kereta bawah tanah di persimpangan. Tolong, wanita itu mengatupkan kedua tangannya. Yuan Shen tidak menjawab. Bagaimana dengan 200? Itu sudah 10 kali lipat harga di luar sana. Xiao Wu yang ada di depan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, "Berani sekali kamu. Tuan, kami tidak membutuhkan $200 ini darimu." Wanita itu begitu cemas sehingga dia berbalik. Dia memandang pemuda di luar jendela, lalu menatap Yuan Shen. Tepat saat dia hendak keluar dari mobil dengan putus asa, Yuan Shen mengucapkan 2 kata dengan acuh tak acuh. Menyetir. Xiao Wu segera mengendarai mobil ke stasiun kereta bawah tanah di sudut jalan, dan pria tampan itu berkata, "Berikan aku uangnya." Wanita itu cepat-cepat mengobrak-abrik tasnya dan berbisik, "Aku tidak punya uang receh." Xiao Wu, yang sedang menyetir, mensibir, "Oh, kamu sudah menjemput orang sepertiku berkali-kali dalam setahun. Apa kamu pikir kami akan percaya padamu? Selanjutnya, apa kamu akan meminta WeChat-ku dan mengatakan kamu sudah mentransfer uang?" "Tidak." Wanita itu menundukkan kepalanya, dengan canggung menarik ujung roknya, dan menjelaskan dengan suara pelan, "Saya akan memindainya untuk Anda, kode pembayarannya. Tidak perlu menambahkan teman." "Oke, pindai punyaku." Xiao Wu menunjukkan kode pembayarannya. Wanita itu memindai 200 yuan, mengucapkan terima kasih, merasa malu, dan segera berlari ke kereta bawah tanah. Xiao Wu menerima 200 yuan, memberikannya kepada Yuan Shen, dan berkata dengan bangga, "Bos, saya melakukan pekerjaan dengan baik, bukan?" "Ya," Yuan Shen menjawab, "tetapi kebugaran fisikmu akhir-akhir ini tidak sesuai standar. Kamu datang menjemputku sangat terlambat. Sebagai hukuman, kamu akan pergi ke markas malam ini untuk memimpin lari beban sejauh 25 km. 25 km. Suara Xiao Wu meninggi beberapa nada, lalu wajahnya tampak seperti menangis lagi. "Guru, 25 km adalah maraton, dan saya masih perlu mengangkat beban. Dan saya datang ke sini segera setelah menerima pemberitahuan." Xiao Wu merasa dirugikan. Yuan Shen mengangkat matanya dan meliriknya. Punggung Xiao Wu langsung tegak. "Ya ampun, Tuan ke-6, saya pasti akan menjalani latihan yang lebih intensif malam ini." Di sisi lain, Lu Yan baru saja tiba di situs arkeologi dan segera mulai menangani pekerjaan penerjemahan yang sedang dilakukan. "Saat aku punya waktu luang untuk melihat ponselku, aku melihat pesan yang Lu Xiaoshan kirimkan kepadaku sebelumnya. Ada juga foto dalam pesan itu, yang memperlihatkan dia dan Lin Qing sedang makan malam bersama." Lu Yan mengerutkan kening. Mungkinkah Ayu benar-benar punya peminat lain? Rasa krisis yang kuat membuatnya menyerahkan pekerjaannya dan mengambil cuti untuk pulang. Direktur mencoba membujuknya untuk tinggal berulang kali, tetapi Lu Yan menolak. "Ulang tahun ayahku 2 hari lagi. Tahun baru Imlek akan tiba segera setelah ulang tahunnya. Tahun ini, aku ingin merayakan tahun baru bersama Ayu." Setelah suara itu berakhir, Lu Yan meminjam ponsel dari rekannya dan mengirim pesan ke Lin Qing. "Ayu, tunggu aku sudah meminta cuti untuk kembali ke Jiangcheng."
Aku akan menjadi pacar yang baik lagi. Setelah mengirim pesan, Luyan memesan penerbangan kembali ke Jiangcheng. Begitu Luyan naik pesawat, Zhou Nan menerima pesan tersebut. Zhou Nan melirik Yuan Shen, Xiao Wu dan Duan Xiaobai di dalam kotak, ragu-ragu apakah harus melapor atau tidak. Lu Xun mengangkat matanya. Ada apa? Zhou Nan segera merendahkan suaranya dan berkata, Tuan muda kedua telah meminta cuti dan sekarang sedang naik pesawat. Diperkirakan dia akan tiba di Jiangcheng dalam 2 jam. Ya, Lu Xun menjawab dengan acuh tak acuh, tidak masalah. Duan Xiaobai sedikit terkejut. Bukankah kamu mengatakan bahwa keponakanmu tidak bisa kembali sebelum kamu menyusul istrimu? Ya, aku melakukannya. Istriku baru saja mengaku padaku. Lu Xun tersenyum penuh pengertian. Suara itu sangat indah. Kalian berdua, para lajang, tidak akan bisa mendengar suara seindah itu. Pengingat lembut untuk kalian berdua, tahun baru Cina akan segera tiba. Kalian berdua mungkin akan didesak untuk menikah oleh para tetua klan kalian. Saya tidak perlu ditekan untuk menikah tahun ini, tetapi saya rasa saya akan ditekan untuk punya bayi. Anda mungkin tidak mengerti rasa sakit seperti ini. Mendengar ini, Xiao Wu tidak dapat menahan diri untuk berkata, Tuan ketiga, Anda sangat hebat, mengapa Anda tidak segera mengajari Tuan keenam kami? Tuan kami sudah sangat menderita. Dia hampir berusia 30 tahun dan dia bahkan belum pernah menyentuh tangan wanita. Yuan Shen menatap Xiao Wu dengan pisau di matanya. Namun Xiao Wu bersikap seolah-olah dia tidak menyadarinya dan terus berbicara. Aku sudah lama bersamamu, dan aku hanya melihat satu wanita yang tidak takut mati mengejarmu, dan dia adalah putrimu Lu Wei. Sekarang, Nona Lu sangat patah hati. Aku khawatir dia tidak akan datang mengganggu tuanku lagi. Saya khawatir kakek saya akan melajang seumur hidupnya. Lagi pula, dia telah membunuh banyak sekali tunangannya. Sehat. Mengapa nada bicaramu terdengar agak jijik? Ketika Duan Xiaobai mendengar Xiao Wu menyebut Lu Wei, ekspresinya sedikit berubah. Dia tahu tentang situasi Lu Wei, dan meminta mereka berdua untuk berkumpul hari ini karena dia khawatir ada dendam di antara mereka. Melihat topik sudah sampai pada titik ini, Duan Xiaobai tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apakah kamu ingin menghajar Lao Liu tentang masalah ini? Lu Xun terkekeh. Apakah aku orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Duan Xiaobai sedikit meninggikan suaranya. Tapi dia menyakiti Lu Wei. Wow, mengapa kamu tidak memukulnya beberapa kali? San, tolong tunjukkan wajahmu padaku. Jangan simpan masalah di dalam hati, berikan saja beberapa pukulan untuk melepaskan stres. Tidak akan ada lagi jurang pemisah di antara kita bertiga bersaudara, jadi marilah kita terus menjadi saudara yang baik. Yuan Shen menyesap anggur merah, dengan cairan merah menggantung di sudut mulutnya. Dia menatap Duan Xiaobai dengan sinis. Kenapa? Apakah kamu khawatir dia tidak akan memukulku? Duan Xiaobai ketahuan dan menyentuh hidungnya dengan marah. Mengapa jenderal itu membuatku takut berkali-kali, tetapi kamu tidak pernah melakukannya sekalipun? Lu Xun melirik Duan Xiaobai dan berkata, bagaimana kalau aku memperkenalkan Lu Wei padamu sehingga kamu bisa menghibur hatinya yang terluka? Jangan lakukan itu. Aku tidak punya perasaan apapun terhadap gadis itu. Suara Duan Xiaobai menjadi sedikit lebih tinggi. Lu Xun terkekeh. Hanya itu. Kamu sendiri tidak tahan, jadi mengapa menurutmu Lao Yuan bisa menahannya? Mendengar ini, Yuan Shen mengangkat gelas di tangannya ke arah Lu Xun. Lu Xun tersenyum dan berkata, sama-sama. Aku mengerti maksudmu karena aku juga merasakan hal yang sama. Karena aku sangat mencintai istriku. Aku tidak menginginkan siapapun kecuali istriku. Kalau aku di posisi mereka, pasti menyebalkan kalau ada orang yang gak aku suka tiba-tiba menyatakan cinta padaku dan menempel padaku di mana-mana, tapi aku gak bisa terima. Kenapa setiap topik selalu melibatkan istrinya? Mengapa saya duduk di sini dan makan makanan guguk? Begitu dia selesai berbicara, Lu Xun berdiri dan berkata, baiklah, aku akan kembali ke rumah lama untuk menemani istriku. Dia telah menyiapkan kejutan untukku malam ini. Yuan Shen menatap Lu Xun dengan tajam dan berkata, ketika Lu Yan kembali ke Jiangcheng, dia kemungkinan besar akan kembali ke rumah lamanya sesegera mungkin. Bukankah menyenangkan bagimu dan istrimu untuk kembali ke rumah lama saat ini? Aduh, tidak ada yang bisa kulakukan. Menantu perempuan yang jelek itu harus bertemu dengan mertuanya. Ibu, saudara laki-laki,
dan saudara iparku semuanya akan kembali untuk menghadiri pesta ulang tahun saudara laki-lakiku yang kedua. Kalau dihitung-hitung, waktunya sudah hampir tiba. Setelah mengatakan itu, Lu Xun berjalan keluar dari kotak. Tepat saat dia mencapai pintu kotak itu, dia menoleh dan melirik Xiao Wu. Aku bisa memberi Lao Yuan beberapa saran tentang pertanyaan yang baru saja kamu ajukan kepadaku. Mata Xiao Wu langsung berbinar. Apa, pecat kamu? Yuan Shen mengangguk. Itu ide yang bagus. Xiao Wu memasang wajah getir dan meratap, Tuan, jika Anda memecat saya, tidak akan ada orang lain seperti saya yang setia kepada Anda dan peduli dengan urusan Anda seumur hidup. Yuan Shen, itu tidak perlu. Bersambung.